Bab Darah yang tak bisa dicabut. Ombak menggantung di udara seperti dinding kaca raksasa. Ribuan tombak mengarah tepat ke jantung Sinduwangi. Ratu Samudra melayang tenang. Aku tidak meminta nyawamu, Putri Tiga Darah. Suaranya bergaung dalam dada setiap orang. Aku hanya mengambil kembali milikku. Ara menutup mata sejenak. Di dalam dirinya, ia melihat tiga cahaya emas. Putih, biru gelap. Biru itu bergetar, seolah mengenali panggilan Ratu Samudra. Kebenaran yang tersembunyi. Eri Setiani melangkah maju, berhenti. Suaranya tidak keras, tapi cukup membuat ombak bergetar. Ratu Samudra memiringkan kepala. Darah bumi yang dulu ikut menyegelku. Eri menatap lurus. Kami tidak mengurungmu tanpa alasan. Kau hampir menelan daratan Jawa. Ratu tersenyum tipis. Karena manusia menjarah wilayahku. Hutan bakau dibakar. Sungai diracuni. Aku hanya menyeimbangkan. Kata-kata itu membuat Adil terdiam. Raka mengepalkan tangan. Raja Bambang menunduk sesaat. Mereka tahu, ada kebenaran di dalamnya. Keputusan Ara. Ara membuka mata. Cahaya tiga warna berputar di tubuhnya. Kalau kau ambil darah lautku, katanya pelan, aku tak lagi lengkap. Benar, jawab Ratu. Dan jika aku menolak, desa pesisir tenggelam sebelum matahari terbit. Sunyi. Angin berhenti. Bahkan burung tak berani bersuara. Lalu Ara melangkah maju. Bukan menyerah. Bukan menyerang. Ia membuka kedua tangannya. Kalau yang kau inginkan adalah keseimbangan, maka kita buat perjanjian baru. Ratu Samudra menyipitkan mata birunya. Kau berani bernegosiasi denganku? Ara mengangguk. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai penjaga. Pertarungan tanpa pedang. Namun kekuatan purba tak mudah diyakinkan. Ratu mengangkat tangan. Tombak-tombak melesat. Adil berteriak. Raka maju melindungi. Raja Bambang menghunus pedang pusaka. Eri Setiani menghentakkan tongkat bumi. Langit dan tanah bergetar. Ara melonjak ke udara. Air dan kilat bertabrakan. Naga api yang dulu tunduk kini muncul dari langit, membantu menahan gelombang. Garuda emas turun dari awan, memecah tombak-tombak air. Namun Ratu Samudra berubah, wujud tubuhnya membesar setinggi mercusuar. Rambutnya menjadi arus deras. Matanya menjadi pusaran tanpa dasar. Ia bukan lagi sosok wanita. Ia menjadi lahat itu sendiri. Simpul terakhir. Ara menyelam ke dalam pusaran. Bukan menyerang. Ia membiarkan dirinya tenggelam. Di dasar kesadaran Ratu, Ara melihat kenangan. Hutan hijau yang kini hilang. Sungai jernih yang kini keruh. Doa-doa manusia yang berubah jati keserakahan. Ara berbisik dalam arus itu. Kami salah, tapi menghancurkan bukan jawabannya. Cahaya emasnya menyentuh inti biru laut, bukan mencabutnya, melainkan menyatukannya kembali dengan sumpah baru. Di dunia nyata, ombak berhenti. Tombak air jatuh seperti hujan biasa. Langit kembali berwarna. Perjanjian baru. Ratu Samudra kembali ke wujud manusianya. Lebih kecil, lebih tenang. Kau tidak melawanku, katanya pelan. Aku memilih memahami. Ratu menatap arah lama. Lalu ia mengangkat tangan. Mahkota air terpecah menjadi 3 serpihan kecil. Satu menyatu di dada Ara. Satu jatuh ke laut. Satu melayang ke langit. Mulai hari ini, ucap Ratu, laut tidak lagi terikat segel, tapi terikat janji. Jika manusia merusak keseimbangan lagi, tidak akan ada negosiasi kedua. Ia melangkah mundur. Tubuhnya larut menjadi ombak. Laut kembali tenang. Setelah badai, desa pesisir selamat. Rakyat berlutut bukan karena takut melainkan kagum. Adil memeluk Ara erat. Raka tersenyum meski lelah. Raja Bambang menatap putrinya dengan bangga. Eri Setiani hanya berkata pelan. Sekarang kau bukan hanya penjaga 2 alam. Kau penjaga 3 unsur. Namun jauh di langit paling tinggi sebuah bayangan mengamati semuanya. Bukan Batara. Bukan Ratu Samudra. Sosok bersayap hitam legam. Matanya merah seperti bara. Ia tersenyum tipis. Ketika laut berdamai, langit gelap akan bergerak. Dan petir tanpa awan menyambar sekali sebagai pertanda. Perang belum selesai. Ia baru berubah bentuk.